Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ardiansyah dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi dengan NPM 3 terakhir saya 305. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi adalah perubahan harga barang dari periode tertentu, khususnya adalah kenaikan harga barang. Jadinya inflasi itu kenaikan. Sebagai contoh, kita bisa melihat harga rokok Surya. Pada tahun 2019 harga rokok Surya itu ada 18.500 hingga 19.000. Dan sekarang di 2025 harga rokok Surya ini adalah 27.500. Itu adalah contoh inflasi. Selain inflasi, ada juga kebalikan atau lawan dari inflasi tersebut, yaitu deflasi, yaitu penurunan harga suatu barang pada periode tertentu. Karena sebabnya banyak, itu adalah kebalikan dari inflasi, yaitu deflasi. Selain inflasi, kita harus mengenal apa itu tingkat inflasi. Jadinya inflasi kan terdapat perubahan harga kan. Tingkat inflasi itu kita mengukur dalam bentuk persen dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Selain ada inflasi, ada periode yang dinamakan zero inflation atau inflasi nol, ketika harga suatu barang tersebut tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu sama sekali. Untuk menghitung inflasi ada dua indikator yang harus kita ketahui, yaitu IHK dan tingkat inflasi. IHK itu adalah indeks harga konsumen. Jadinya harga suatu barang itu diindekskan dalam skala di atas 100. 100 sebagai angka acuan. Selebihnya adalah terjadi tingkat inflasi. Jika kurang dari 100, maka barang tersebut akan dikatakan mengalami deflasi. Rumus yang bisa kita gunakan adalah sigma harga tahun berjalan dikali kuantitas tahun dasar dibagi harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar dikali 100. Setelah kita menemukan IHK tahun dasar dan IHK tahun berjalan, kita bisa menentukan tingkat inflasi dengan rumus IHK tahun berjalan dikurangi IHK periode tahun dasar dibagi tahun dasar dikali 100%. Maka bentuk inflasi atau tingkat inflasinya akan berbentuk persen. Penyebab inflasi menurut teori klasik ini ada 3, yaitu jumlah uang beredar, daya beli, dan permintaan. Mengapa 3 penyebab ini menjadi penyebab inflasi? Ini dimulai dari jumlah uang beredar. Ketika pemerintah mencetak uang, maka suplai uang dalam pasar ini dia akan bertambah, sehingga jumlah uang yang beredar ini meningkatkan daya beli masyarakat. Masyarakat yang memiliki daya beli yang tinggi akan cenderung konsumtif karena membelanjakan uang tersebut. Karena masyarakat membelanjakan uang tersebut, maka permintaan suatu barang akan meningkat. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran ini akan menyebabkan pergeseran kurva harga yang menyebabkan inflasi. Itu yang dijelaskan dari teori klasik. Yang untuk selanjutnya adalah penyebab inflasi dari teori Keynes. Teori Keynes ini mengatakan bahwa penyebab inflasi ini ada 4, yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan pajak. Yang pertama saya akan bahas adalah konsumsi rumah tangga. Mengapa peningkatan konsumsi rumah tangga ini menyebabkan inflasi? Ini mirip seperti teori klasik di awal ya, bahwa pendapatan suatu keluarga ini meningkat sehingga meningkatkan daya beli suatu keluarga tersebut. Karena daya belinya meningkat, mereka cenderung konsumtif.
meningkatkan permintaan akan suatu barang. Karena ketidakstabilan supply dan demand tersebut, maka terjadi pergeseran harga barang. Demand yang meningkat tidak dibarengi dengan peningkatan supply akan menyebabkan kenaikan harga equilibrium. Yang selanjutnya adalah penyebab inflasi oleh pengeluaran pemerintah, yaitu ketika pemerintah ini memiliki banyak pengeluaran untuk proyek, bantuan sosial, dan lainnya, itu bisa menyebabkan defisit anggaran. Kenapa? Karena pengeluaran yang dilakukan pemerintah saat ini nih, bisa saja ini dia tidak sama dengan pemasukan pemerintah. Dengan defisit itu, pemerintah ini bisa melakukan dua hal. Pertama, berhutang melalui surat berharga negara atau melakukan pencetakan uang. Dalam teori Keynes ini menjelaskan bahwa pemerintah ini mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Karena jumlah uang yang dicetak bertambah, menyebabkan nilai uang tersebut berkurang dari tahun ke tahun. Jumlah uang yang lebih banyak menyebabkan supply uang tersebut banyak, sedangkan demand permintaan barang itu tetap, sehingga menyebabkan perubahan harga karena ketidakseimbangan supply dan demand antara uang dan barang, menyebabkan inflasi. Yang ketiga adalah tax alias pajak. Mengapa pajak ini menyebabkan inflasi? Pajak ini bisa menyebabkan inflasi dengan terjadinya penurunan pajak. Penurunan pajak menyebabkan harga barang yang dibeli menjadi lebih murah, sehingga masyarakat cenderung akan membeli daripada mengirit-ngirit uang tersebut, meningkatkan permintaan dan menyebabkan inflasi. Hal tersebut berlaku sebaliknya ketika pajak dinaikkan. Ketika pajak dinaikkan, maka masyarakat merasa bahwa barang lebih mahal dari seharusnya, sehingga mereka akan cenderung menahan konsumsi, dan permintaan yang ada ini turun, demand yang ada ini turun, sehingga menyebabkan deflasi, harga turun, harga equilibrium setelah perubahan pajak akan berubah. Yang selanjutnya adalah investasi. Mengapa investasi ini dia masuk kepada teori Keynes? Ini berhubungan dengan kebijakan moneter. Tingkat suku bunga yang rendah ini akan membuat perusahaan dan pengusaha cenderung meminjam uang dari bank. Karena memang suku bunganya turun, pinjaman menjadi lebih murah. Selain pinjaman, investasi dalam bentuk mata uang seperti deposito dan obligasi akan menurun, sehingga masyarakat ini akan cenderung memindahkan ke aset beresiko seperti investasi dalam saham atau bisnis. Investasi tersebut akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan menyebabkan efek domino berantai, yaitu barang yang diproduksi ini menjadi lebih banyak. Karena barangnya itu lebih banyak dan jumlah supply uang yang dipinjam dari bank lebih banyak, maka harga barang tersebut akan cenderung turun, mengalami deflasi. Yang selanjutnya adalah penyebab inflasi, yaitu demand pull inflation. Ketika sebuah barang ini supply-nya bertambah, tapi tidak diiringi dengan peningkatan permintaan, akan terjadi pergeseran, yaitu kenaikan kuantitas dan kenaikan harga. Yang selanjutnya adalah supply pull inflation. Ketika supply-nya itu bertambah, akan tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah barang, penawaran barang, maka kuantitas tersebut akan berkurang, akan tetapi harga barang tersebut akan naik karena terjadi ketidakseimbangan. Yang selanjutnya adalah
Philip Curve. Philip Curve ini dia menyatakan bahwa korelasi antara inflasi dan tingkat pengangguran ini dia memiliki inverse correlation. Jadinya ketika jumlah pengangguran itu dia rendah, maka inflasi itu akan naik. Karena pengangguran tersebut mendapatkan pemasukan yang meningkatkan daya belinya, sehingga itu berantai efek domino. Berlaku juga sebaliknya, ketika pengangguran tinggi maka masyarakat cenderung akan menahan konsumsi untuk bertahan hidup. Karena tersebut bisa saja terjadi deflasi. Ini memiliki kurva yang sangat berbeda. Selanjutnya adalah stagflasi, yaitu di mana adalah kondisi di suatu negara di mana terjadi inflasi tinggi, high employment rate alias penganggurannya yang sangat tinggi, dan GDP-nya itu rendah, melemah. Itu adalah karakteristik stagflasi. Ini terjadi pada Inggris di tahun 1990-an. Itu ketika mereka bergabung kepada sistem IRM. Ini sekian dari saya penjelasan tentang inflasi. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata, penjelasan kurang jelas. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih.